Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karinde malempang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas karunia-Nya dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan penting yang menyangkut masa depan bangsa kita, yaitu tentang pentingnya gizi pada ibu hamil. Mengapa topik ini sangat penting? Karena kekurangan energi kronis atau yang selanjutnya disebut dengan KEK merupakan suatu keadaan di mana status gizi seorang buruk dan disebabkan oleh kurangnya konsumsi pangan sumber energi yang mengandung zat gizi makro. Dampak yang dapat ditimbulkan dari ibu dengan KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko komplikasi pada ibu. Antara lain anemia, pendarahan persalinan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan komplikasi pada ibu. Dampak persalinan pengaruh gizi buruk atau kurang ini dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan prematur atau sebelum waktunya, pendarahan postpartum, serta persalinan dengan tindakan operasi sesar cenderung meningkat. Tahukah para hadirin fakta dampak pada janin kurang gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan sebuah fenomena keguguran. Bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, dan lahir dengan BBLR. Yang pertama, pola makan yang kurang beragam, porsi makanan yang kurang dan pantangan terhadap suatu makanan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kejadian KEK. Dan yang kedua, kejadian KEK dapat menunjang angka kematian ibu di Indonesia. Status gizi ibu hamil buruk yaitu hamil dengan KEK yang menyumbang kelahiran bayi, BBLR berat badan lahir rendah. Bayi dengan BBLR merupakan faktor risiko mengalami stunting. Siklus tersebut akan selalu berputar jika tidak segera memutuskan rantai yang menghubungkan masalah tersebut. Baik para hadirin sekalian, berikut ini upaya meningkatkan gizi ibu hamil melibatkan konsumsi makanan bergizi seimbang, seperti sayuran hijau, buah-buahan, protein, ikan, telur atau daging, karbohidrat kompleks yaitu gandum utuh, atau serta produk susu yang kaya vitamin dan mineral. Selain itu, penting untuk mengonsumsi suplemen vitamin dan mineral seperti asam folat dan zat besi. Sesuai anjuran tenaga kesehatan, serta rutin melakukan pemeriksaan kehamilan atau yang disebut dengan ANC untuk memantau kondisi kesehatan dan gizi pada ibu hamil. Berikut ini saya akan menyebutkan beberapa upaya untuk mencegah atau untuk meningkatkan gizi pada ibu hamil. Yang pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang, yaitu sayuran dan buah-buahan. Konsumsi berbagai sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan buah-buahan segar yang bisa kita ambil yaitu alpukat, jeruk, dan mangga untuk asupan vitamin dan asam folat. Kemudian protein, penuhi kebutuhan protein dari ikan seperti salmon yang kaya omega 3 atau yang lainnya, daging tanpa lemak, telur, kacang-kacangan, dan produk susu seperti yogurt. Kemudian karbohidrat kompleks yaitu seperti nasi merah dan roti gandum utuh sebagai sumber energi utama yang menjaga kadar gula darah stabil.
Kemudian zat besi. Dapatkan zat besi dari hati ayam dan bayam untuk mencegah anemia. Kemudian asam folat. Konsumsi alpukat, brokoli, dan kacang-kacangan untuk mencegah cacat tabung saraf pada bayi. Lalu, produk susu. Pastikan asupan kalsium dan vitamin D dari produk susu tersebut, yogurt atau keju, untuk memperkuat tulang ibu dan janin. Kemudian, yang nomor 2, konsumsi vitamin dan suplemen, di mana vitamin ini harus mengandung asam folat, yaitu sekitar 400 mcg per hari. Melalui suplemen seperti folapid atau makanan sumbernya untuk mencegah cacat tabung saraf tadi. Dan kemudian suplemen lain seperti konsumsi suplemen kehamilan lainnya seperti Blackmores, iFolic, Sangobion atau Blackmores Pregnancy and Breastfeeding Gold untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral lainnya. Kemudian tentang nomor 3, pemeriksaan ANC. Yang pertama, kunjungan rutin. Lakukan pemeriksaan kehamilan antenatal care secara rutin ke bidan atau dokter sesuai jadwal untuk memantau kesehatan dan gizi ibu. Kemudian, perilaku pola makan sehat. Porsi kecil tapi sering. Makan sedikit tapi lebih sering untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa menyebabkan mual. Berikut pidato dari saya, hadirin yang saya muliakan. Menjaga kesehatan ibu hamil bukan hanya tugas tenaga medis atau pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Karena dari rahim yang sehat lahirlah generasi penerus bangsa yang kuat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.